Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurfitria, mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2017. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga memaparkan materi mengenai bimbingan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu tunagrahita dan tunalaras. Oke, materi pertama yang akan saya jelaskan dan juga saya paparkan yaitu materi mengenai anak tunagrahita. Di sini ada definisi tunagrahita. Tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata pada umumnya dan ditandai oleh kecerdasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi verbal. Jadi, anak berkebutuhan khusus tunagrahita ini sering dikenal dengan istilah keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasan yang dimilikinya. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus tunagrahita ini sukar mengikuti pendidikan di sekolah biasa, sekolah pada umumnya, yaitu mengenai karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama ada karakteristik anak cacat mental dalam kategori ringan. Jadi, anak cacat mental kategori ringan ini adalah mereka yang termasuk yang mampu dididik bila dilihat dari segi pendidikan. Jadi mereka pun tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat dari anak pada umumnya. Selanjutnya yaitu karakteristik anak cacat mental kategori menengah. Jadi pada kategori menengah ini adalah mereka yang digolongkan sebagai anak yang mampu dilatih, di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu meskipun sering merespons lama terhadap pendidikan dan pelatihan yang diterimanya. Mereka dapat dilatih untuk mengurus dirinya sendiri serta dilatih untuk kemampuan dalam membaca, menulis sederhana. Selanjutnya ada karakteristik anak cacat mental. Severely adalah mereka memperlihatkan banyak masalah dan kesulitan meskipun di sekolah khusus. Jadi oleh karena itu mereka sangat membutuhkan perlindungan hidup dan pengawasan yang teliti. Mereka membutuhkan pelayanan dan pemeliharaan yang terus menerus. Dengan kata lain, mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun tugas-tugas sederhana, mereka juga mengalami gangguan bicara. Mereka hanya bisa berkomunikasi secara vokal setelah menerima pelatihan secara yaitu karakteristik anak cacat mental dalam kategori profound. Jadi mempunyai problem yang serius, baik menyangkut kondisi fisik, intelijensi, serta program pendidikan yang tepat untuk mereka. Kelainan fisik lainnya dapat dilihat dari kepala yang lebih besar dan sering bergoyang-goyang, penyesuaian dirinya yang sangat kurang, dan bahkan sering kali meminta bantuan orang lain karena mereka tidak dapat berdiri sendiri. Mereka membutuhkan bantuan medis yang baik dan intensif. Nah, selanjutnya itu peran bimbingan dan konseling bagi anak tunagrahita. Yang pertama ada full inclusion, adalah sebagai suatu keberadaan di mana hanya terdapat satu kesatuan sistem pendidikan formal yang meliputi semua anggota peserta didik secara wajar tanpa memandang status perbedaan di antara mereka. Tujuan utama dari full inclusion ini adalah meningkatkan kompetensi anak dalam hubungan dengan teman sebayanya. Yang kedua ada mentoring. Mentoring ini adalah suatu kegiatan hubungan manusia yang melibatkan pemberian dorongan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Seorang mentor ini bukanlah seorang konselor profesional, orang tua, pekerja sosial, atau teman bermain, tetapi mentor adalah seorang teman dan orang kepercayaan si anak. Selanjutnya materi kedua yang akan saya jelaskan dan juga paparkan yaitu materi mengenai anak berkebutuhan khusus tunalaras. Tunalaras adalah ketidakmampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Dalam kehidupan sehari-harinya, anak tunalaras sering disebut anak nakal sehingga dapat meresahkan ataupun mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tunalaras ini merupakan sebutan untuk anak berkelainan emosi dan perilaku. Istilah itu berdasarkan realitanya bahwa penderita kelainan perilaku mengalami problem intrapersonal secara ekstrem. Mereka akan mengalami kesulitan dalam melaraskan perilakunya dengan norma-norma umum yang
berlaku di masyarakat. Tunalaras ini adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Jadi anak tunalaras dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Anak tunalaras sering juga disebut anak tunasosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial yang ada di masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti. Selanjutnya yaitu ada karakteristik anak tunalaras. Yang pertama ada intelijensia dan prestasi akademis. Jadi anak tunalaras rata-rata memiliki IQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal dan kemungkinan besar memiliki nilai IQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasan. Anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya dan jarang ditemukan yang berprestasi akademisnya meningkat, dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika sangat karakteristik yang kedua yaitu ada persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, merasa enggan dalam aktivitas malas, dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang bagi pertumbuhan dapat perkembangan individu di samping keuntungan lain seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir, dan kesadaran persepsi. Yang ketiga, karakteristik akademik. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri yang ada seperti hasil belajarnya di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru bimbingan dan konseling, tidak naik kelas, sering membolos, dan juga sering melakukan pelanggaran baik di sekolahnya maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya karakteristik sosial. Karakter sosial masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Seperti perilaku itu tidak diterima di masyarakat, biasanya melanggar norma budaya yang ada. Perilaku itu bersifat mengganggu dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif seperti tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang, tidak dapat bekerja sama, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Yang kelima ada karakteristik emosional, hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas yang dialami, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat sensitif. Yang terakhir, karakteristik fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras umumnya fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Mereka mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah mereka sakit. Kelainan lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu peran bimbingan dan konseling bagi anak tunalaras. Para ahli dari berbagai bidang berkolaborasi memberikan layanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tunalaras agar berkembang secara optimal. Mengenai kebutuhan layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus tunalaras ini, menurut Thompson pada tahun 2004 menuliskan garis besarnya yaitu anak harus mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, menemukan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang spesifik sesuai dengan kelainannya. Kebutuhan ini muncul menyertai kelainannya. Yang ketiga, menentukan konsep diri. Yang keempat, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap kelainan atau kecacatannya. Yang kelima, berkoordinasi dengan yang lebih ahli. Yang keenam, melakukan konseling terhadap keluarga anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang ketujuh, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang efektif, memiliki keterampilan hidup mandiri. Yang
Selanjutnya, membuka peluang kegiatan rekreasi dan mengembangkan hobi. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan personal dan sosial. Yang terakhir, yaitu bersama-sama merancang perencanaan pendidikan formal, pendidikan tambahan, dan peralatan yang dibutuhkan untuk anak berkebutuhan khusus ini. Oke, sekian penjelasan dan pemaparan materi di video ini, yaitu mengenai bimbingan untuk anak berkebutuhan khusus tunagrahita dan tunalara. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.